Walau masih sangat tertinggal dengan pasar di luar negeri, berangsur-angsur pasar saham dan obligasi Indonesia mulai membaik. Memang masih ada ancaman dan belum benar-benar pulih dari masa sebelum pandemik. Menurut Farash Akbar Farih, Head of Investment Afris Asset Management, di pasar obligasi kondisinya sudah lebih baik, sudah menjadi plus dibandingkan awal tahun ini. Jadi sebenarnya kalau melihat pergerakan di kedua pasar ini nggak buruk-buruk amat. Paling tidak investor merasa bahwa titik terburuknya dari semua kondisi ini sudah lewat, walaupun belum kembali normal. Sentimen untuk yang mempengaruhi pergerakan pasar pun benar-benar memang terutama satu dari perkembangan COVID-19, yang kedua faktor eksternal ya, terkait kebijakan moneter sentral bank di seluruh dunia, terus kemudian stimulus di seluruh dunia. Itu juga punya efek besar gitu di pasar Indonesia, di mana pergerakan investor asingnya masih signifikan pengaruhnya. Tapi kalau saya lihat sih secara overall sudah dalam jalur yang semakin membaik. Tadi kalau bicara driver pertama COVID-19, kalau kasus di global memang terus masih naik. Di Indonesia juga total case masih naik. Tapi kalau di Indonesia kita lihat active case-nya turun sebenarnya sejak pertengahan Agustus. Jadi kan sekarang kalau nggak salah tuh hanya 30 ribuan ya case-nya ya yang aktif gitu ya. Yang di-highlight kan angka confirm case per hari gitu ya, kasus baru per hari nambah sekitar 2.000, 3.000 case gitu ya. Tapi di samping itu kan sebenarnya tiap hari ada yang sembuh. Jadi yang outstanding case yang masih aktifnya ini sekarang tuh sekitar 37.000. Nah, ini udah 2 minggu ini turun terus gitu yang outstanding case-nya itu. Tertinggi sih di pertengahan Agustus tuh memang masih sekitar 40-an ribu. Jadi sekarang udah 37.000 ya lumayan lah, trennya ini udah mulai turun, mudah-mudahan sustain. Terus yang kedua yang menggembirakan juga uji coba vaksin kan semakin banyak. Kalau nggak salah di data WHO tuh udah ada 25 lebih gitu ya. Jadi sih kalau investor sih melihat hal ini, ya udah paling nggak dibandingkan dulu di kuartal 1, kuartal 2, hal-hal seperti ini kan belum kelihatan ya. Vaksinnya seperti apa, kapan, blur sekali. Harusnya kita bisa sih melewati ini. Kalau kita sih percaya paling buruk bisnis itu di kuartal 2 kemarin karena PSBB kan. Seharusnya kita pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis dari kuartal 3 dan 4 tidak seburuk di kuartal 2. Kalau saham sih jelas, kita pertama growth udah pasti nggak ada, jadi untuk investor saham nggak ada growth tuh nggak gitu menarik, walaupun valuasi sebenarnya kan menarik. Terus kemudian kalau dari teknologi, proxy teknologi hanya mungkin telekomunikasi di kita, Telkom, Excel yang besar ya. Itu pun mereka tidak tercermin gitu di pertumbuhannya. Memang pertumbuhan datanya tumbuh, tapi pertumbuhan kayak selulernya kan turun. Terus kemudian yang kalau Telkom masih ada fixed line turun jauh. Jadi nggak translate ke net profit growth yang luar biasa. Kita yang kalau yang fintech, terus kemudian yang startup teknologi lainnya nggak ada yang sizable besar gitu yang di stock market. Mungkin melihat itu investor ya udah saya akan lebih fokus di Amerika atau di Eropa yang memang tema-tema ini banyak emiten besarnya. Rebound itu sebenarnya benar-benar driven by investor lokal sih kalau di saham dan obligasi pun sama. Driven by investor lokal, terutama kalau obligasi itu oleh banks dan Bank Indonesia. Asing sendiri belum masuk banyak gitu ya, balik ke pasar obligasi, dia lebih concern pada waktu itu mengenai rupiah kita. Sejak mulai koreksi itu, orang expect cost untuk hedgingnya itu juga semakin tinggi seiring pelemahan rupiah. Jadi kalau misalnya investor asing beli government bond rupiah, dia kan biasanya hedge sebagian gitu ya, di hedge dengan forward non-deliverables. Jadi pada waktu itu tuh bisa biaya hedge-nya itu sampai tertinggi itu imply-nya yang 3 bulan kalau dianualkan tuh bisa nyampe 20%. Beli bond waktu itu mungkin cuma 8%, di hedge segitu kan negatif kan yield-nya. Nah belakangan ini sebenarnya agak bagus. Jadi kalau kita bandingkan yield government bond 10 tahun dibandingkan biaya hedge-nya itu udah kembali positif seminggu terakhir ya. Terakhir tuh mungkin cuma berkisar di 2-3%. Jadi udah mulai normalize nih. Jadi kalau sekarang yield government bond-nya sekitar 6,8,
kan lumayan. Kalau 3% kan hampir 3,8% dia realnya setelah hedge ya, yield-nya. Jadi paling nggak udah positif nih. Ini sebenarnya tanda-tanda juga nih rupiahnya agak stabil juga. Kalau investor yang dalam negeri yang asetnya rupiah, sebenarnya mungkin mereka nggak perlu terlalu concern mengenai currency risk ya. Cuman lebih ke arah timing aja, begitu rupiahnya terus menguat, tadi diarahkan ada inflow asing, nah dia bisa ikut, terus kemudian inflow itu mendorong rebound, nah dia bisa ikut rebound di situ. Tapi kan sementara inflow ini belum kelihatan nih, cuman kalau saya pikir kalau memang rupiah yang terus stabil, hedging cost-nya terus rendah, inflow asing akan datang gitu. Nah sebelum itu datang sih sebenarnya investor mungkin bisa positioning. Kalau di bonds gitu misalnya kan valuasinya sudah netral kan, yang jangka pendek nih 5 tahun ke bawah. Sementara yang jangka panjang 10 tahun ke atas sebenarnya masih agak under value. Nah bisa aja investor mempertimbangkan untuk mulai membangun posisi di situ. Misalnya switching dari yang 5 tahun ke yang agak lebih panjang. Sementara untuk saham juga sama. Kalau kita lihat sih sekarang valuasinya kalau dari price earning ratio masih di bawah 1 standar deviasi, di bawah rata-rata. Itu udah dengan asumsi laba tahun ini turun sekitar 30%. Jadi kalau misalnya seandainya ada inflow juga, saya sih berharap paling nggak valuasi itu bisa balik ke 1 standar deviasi. Kalau balik ke 1 standar deviasi itu dari sekarang sih kalau dihitung-hitung masih ada upside sekitar 15%. Kalau rebound selalu pasti yang blue chipnya duluan. Nah di antara yang blue chip ini udah pasti sektor perbankan akan naik duluan. Tapi mungkin kalau BCA kan naiknya udah banyak nih, udah lebih mahal dari yang lain secara valuasi. Nah bisa aja investor mempertimbangkan yang seperti BRI, Mandiri, BNI, nah itu bisa jadi alternatif.